izin untuk mempresentasikan kegiatan-kegiatan ataupun program yang sudah kami lakukan di tahun 2025. Kami memfasilitasi hak dan kewajiban dan bagian muslim. Kami melaksanakan sholat duha bersama di setiap hari ibadah rohani Kristen. Untuk sholat asar berjamaah ini nanti dalam kegiatan keagamaan ini setiap sholat duha ataupun setelah selesai sholat asar berjamaah biasanya kita mengadakan kultum. Next. Yang selanjutnya budaya karakter positif yang sudah kami lakukan di sekolah. Setiap Senin itu kita melaksanakan upacara bendera, ini rutin ya, bagian dari karakter cinta kepada tanah air. Kemudian setiap hari Selasa kami mengadakan makan sehat, jadi siswa membawa bekal dari rumah lalu kita makan bersama. Kalau cuaca tidak memungkinkan, pelaksanaan ini kita laksanakan di kelas masing-masing. Setiap hari Rabu kita ada senam bersama. Ya, ini senam bersama ini rutin kita laksanakan di setiap Rabu pagi. Kemudian setiap hari Kamis kita menulis 7 kebiasaan, ini mengisi jurnal dibimbing oleh guru wali. Jadi ada buku jurnal yang diberikan kepada peserta didik itu mengisi kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Kemudian setiap hari Jumat, nah ini kita sholat duha bersama. Bagi yang berhalangan itu kita kumpulkan siswa-siswi khusus putri gitu, jadi nanti ada kegiatan keputrian seperti itu. Next. Nah, untuk akuntabilitas pelaporan dana BOS, di sini ada realisasi tahap 1, realisasi tahap 2, dan juga realisasi tahap dalam 1 tahun. Karena tidak memungkinkan, jadi kita bentuknya dalam dibuat link seperti ini, gitu ya. Nah, untuk realisasi penggunaan dana BOS, mungkin yang 1 tahun aja sekalian di ini kan Bu Dinda yang 1 tahun biar dilihat. SMP Negeri 19 Depok bisa di zoom ya. Itu menerima BOS 1 miliar ya, 557.360.000 sampai dengan bulan Oktober di pertengahan Oktober sudah merealisasikan sebesar 1,433522845, sehingga masih ada saldo di rekening bank sekolah kami yaitu sebesar di bulan November dan Desember. Bahan pembersih, kemudian ada kegiatan nanti yang memerlukan makan minum, itu adalah kegiatan penilaian akhir semester. Berikutnya, untuk penyelesaian pekerjaan dengan tanggung jawab, di sini juga bisa diklik linknya. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan ini dengan program-programnya itu ada Adiwiyata, ada asesmen nasional berbasis komputer, kemudian ada Baksos, ada kegiatan ekskul, IHT, Kombel, MPLS, kemudian P5, Parensa. Ini asesmen sumatif akhir jenjang, kemudian asesmen sumatif akhir tahun, dan sanlat. Ini kegiatan-kegiatan yang hampir semuanya sudah kita lakukan ya, seperti itu. Di dalamnya ada beberapa foto kegiatan, contohnya yang mana ya? PHBI betul, ada. Berarti belum dimasukkan ya teman-teman ya. PHBN, PHBI, Isra Mi'raj, Maulid, kemudian kemarin 17 Agustus ada Ibu. Ini ya, boleh dibuka yang semuanya dibuka. Nah ini untuk Adiwiyata di sini anak-anak ada timnya dipimpin oleh salah satu guru kami Ibu Dani. Kemudian kita juga ada program kerjanya, lalu pernah bekerja sama dengan WWF ya.
gitu ya, meniadakan sampah, terutama sampah plastik sudah berjalan alhamdulillah dari bulan Mei dan nanti berakhir MOU-nya di bulan November. Mungkin belum maksimal tapi sudah mengurangi sampah plastik di sekolah kami. Di antaranya peserta didik maupun guru sudah tidak membawa membawa tumbler, kemudian membawa tumbler dan tempat makan sendiri seperti itu. Semuanya Bu dibuka. Ya. Ini kegiatan ANBK gitu ya. Mulai dari lalu ada seperti ini Bu isinya kartu peserta. Jadi sudah dilaksanakan ANBK kemarin di bulan September ya Pak Heru ya. ANBK iya. Lanjut. Ya, baksos ini adanya ketika itu berbarengan dengan acara Ramadan ya, dipimpin oleh humas kami nih Bu Rita ketuanya. Jadi ini banyak banget bantuan komite di sini. Jadi komite punya inisiatif mengumpulkan beberapa bahan sembako, kemudian dibagikan kepada peserta didik kita juga dan sebagian kepada masyarakat sekitar. Kemudian untuk ekskul, ya ini ekskul di SMP Negeri 19 Depok, mulai dari ada seni tari, kalau untuk cabang olahraga ada futsal, ada taekwondo, ada silat, ada bulu tangkis, kemudian paskibra, PMR, pramuka, ya, dan terus ada seni suara, ada rohis, ya untuk ekskulnya lumayan banyak, gitu ya. Ada berapa Bu Evir seluruhnya yang dibayarkan honor pelatihnya? Ada 16 cabang ekstrakurikuler. Lanjut. Wow. Nah ini gitu ya yang sudah kami laksanakan. Gitu, bertemakan meningkatkan kualitas pembelajaran karena berdasarkan rapor pendidikan kita ketika itu kualitas pembelajaran masih berwarna kuning. Ya lanjut. Foto-fotonya masih kekecilan sudah di kolase. Ini untuk kombel, kegiatan kombelnya dengan 2 sesi. Foto-fotonya nggak ada teman-teman, nggak dimasukkan foto-foto kombel ya. Nah ya lanjut. Nah itulah seterusnya MPLS juga ini yang siswa baru kemarin kita menerima 7 kelas gitu ya. Ya lanjut 6 kelas Bu. Tadi berapa Bu bilang? 7. Oh iya maaf berarti 6 kelas 216 siswa. Nah ini untuk P5 karena kemarin terakhir di semester genap kita masih ada P5 ya. Di tahun ini kita tidak ada yang 2005. Ya lanjut. Parenting yang kita lakukan kemarin khusus untuk orang tua yang inklusi ya. Seperti itu. Jadi memberikan arahan ataupun ada curhat-curhatan sedikit dengan orang tua ketika itu Bapak Ibu yang mengadakan parenting untuk orang tua yang anak-anaknya inklusi di sekolah kami. Kemudian ada pelepasan. Nah ini pelepasan untuk tahun ini ya, itu kita sangat sederhana dilaksanakan di sekolah. Kita memberikan prestasi kepada siswa-siswa terbaik per kelas dan siswa terbaik secara umum ketika itu. Walaupun diselenggarakan di sekolah dengan sederhana, nih dukungan orang tua luar biasa banget sepenuhnya nih atas dukungan orang tua. Ini PPDB tahun ini SMP Negeri 19 mendukung program dari Bapak Wali Kota bahwa kita akan menuju kepada 1 sesi saja. Jadi kita menerima hanya 6 kelas, 6 kali 36 yaitu 216 siswa. Jadi berkurang 5 kelas dari tahun sebelumnya. Lanjut. Program yang ini program-programnya, kemudian kepentingan administrasi dari PSKJ itu sendiri. Sama juga dengan ASER. Kalau yang akhir jenjang ini khusus kelas 9 aja Bapak Ibu. Sementara kalau yang akhir tahun itu kelas 7 dan kelas 8. Ya lanjut. Pelaksanaan ekspos tim penilaian.
Ya, Sanglat. Nah, Sanglat ini juga berbarengan dengan kegiatan Ramadan, di mana akhir dari kegiatan Ramadan itu kita mengadakan bakti sosial tadi. Ini mohon maaf sebenarnya PHBI Maulid Nabi dengan Isra Mi'raj juga sudah kita laksanakan. Kemudian PHBN juga ada Hardiknas gitu ya, kemarin hari Lebaran kan yang baru-baru ini Sumpah Pemuda kita laksanakan juga. Lalu 17 Agustus ternyata teman-teman belum memasukkan, tapi sudah dilaksanakan. Nah, untuk rekapitulasi kehadiran Kemop ya isunya, tapi tidak bisa di-download. Iya, absensinya nggak bisa, bisanya agenda aja. Iya, gitu. Nanti bisa dilihat ya Pak ya. Ya Bu ya. Ya. Yang intinya. Gak apa-apa Bu. Iya, tidak bisa ditunjukkan ini. Jadi agenda-agendanya aja ternyata yang bisa di-download, tapi rekap presensinya nggak bisa Pak Kabit. Iya, nanti mungkin bisa saya tunjukkan dari Kemop saya sendiri. Ya, lanjut. Seperti itu. Untuk kegiatan kokurikuler ya, kokurikuler di sekolah kami ini, kegiatan ini baru dapat bimbingan banyak dari Ibu Pengawas kita, Ibu Listi, untuk pelaksanaannya. Banyaknya mengacu atau merujuk kepada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mulai dari berolahraga, beribadah, makan sehat, lanjut. Kemudian nah ini kemarin itu kita ada mengisi buku jurnal setiap hari Kamis, karena ada yang tidak bisa kita pantau ya, contohnya seperti bermasyarakat, kemudian yang bangun pagi atau tidur cepat, seperti nanti ada waktunya mengisi jurnal setiap hari Kamis pagi, itu dibimbing oleh guru wali. Nah, ini kalau produk ini, karya dan kinerja ini, ketika kegiatannya itu temanya adalah masa depanku. Jadi memberi teman-teman itu membuat pohon impian seperti itu ya, kayak gini. Lanjut. Ramah anak, kegiatan pembelajaran yang aman dan nyaman, alhamdulillah di dalam kelas maupun di luar kelas peserta didik kami aman nyaman belajar gitu ya. Ini saya lihat sendiri ketika observasi, misalnya contohnya di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini yang di luar kelas itu biasanya pembelajaran yang agak nyantai seperti seni rupa atau olahraga, udah pasti ya di luar kelas seperti itu. Itu ternyata teman-teman atau peserta didik itu nyaman belajar berkelompok-kelompok seperti itu. Kemudian di sini kita ada toilet bersih kami, gitu ya. Lanjut. Nah, ini partisipasi ataupun keterlibatan siswa dalam SRA, diantaranya sambut pagi ceria itu pasti saya ditemani dengan peserta didik yang sudah ditentukan setiap hari bergiliran untuk menyambut teman-temannya juga. Kemudian pernah mengikuti beberapa kegiatan seperti ini, diundang gitu ya. Ini tentang anti perundungan atau bullying kalau kegiatannya ini seperti itu. Kemudian untuk PD-PD kami, peserta didik penyandang disabilitas, ini kami juga masih bekerja sama yang dibantu biayanya oleh APBD Dinas Pendidikan Kota Depok, yaitu dalam melaksanakan asesmen. Dari asesmen ini teman-teman itu bisa mengidentifikasi sampai nanti membuat profil, di mana profil dari PD-PD ini membantu sekali nanti di dalam pemetaan ataupun membuat akomodasi kurikulum bagi teman-teman guru di dalam pembelajaran seperti itu. Nah, prestasi akademik dan non akademik guru dan siswa. Mohon maaf untuk prestasi untuk kepala sekolah dan guru di tahun ini kami belum ada. Mudah-mudahan di tahun mendatang bisa ada gitu ya. Jadi yang baru bisa kami tunjukkan adalah prestasi dari peserta didik kami. Ya? Apa? Iya, kebetulan untuk anak-anak
dari kami kalau akademik juga belum beruntung Ibu, kemarin banyaknya di itu akademik. Iya. Sain. Ya, ada berarti kemarin juara kedua ya Bu. Harapan. Nah, yang tahun kemarin malah yang ini ya, seperti itu. Nah, untuk inovasi kepala sekolah, nah ini saya menceritakan sedikit apakah ini termasuk inovasi atau itu selalu dikelompokkan dalam satu kelas. Nah, ketika di sini saya punya ide berdiskusi dengan guru GPK-nya, ya guru pembimbing khususnya, coba yuk kita nggak usah disendirikan mereka, gabung aja dengan teman-teman di kelasnya. Kebetulan ketika itu saya mengikuti pelatihan di Jogja. Di situ ada apa yang sekarang yang ristek Pak, Permendikbud yang masih ristek ya, pada nomor 48 tahun 2023 itu mengatakan kita harus atau wajib memberikan akomodasi yang layak bagi mereka, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, seperti itu kan kepada teman-teman. Dan salah satu actionnya, yuk anak-anak PDPD itu kita gabung aja supaya mereka merasa berbaur, tidak didiskriminasikan dan sebagainya, tidak gitu ya. Akomodasi kurikulum yang dilakukan itu ada dua, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik serta kemampuan peserta didik. Sementara kalau adaptasi itu lebih kepada caranya, yang tapi tujuan sama. Dan itu berimbas kepada rapot pendidikan, rapot Pak Ibu. Jadi rapotnya CP-nya kita bedakan dengan yang reguler atau yang biasa. Anak yang reguler itu sampai kepada menentukan rumus luas segitiga, tapi kalau anak yang PDPD ini bisa bedain aja deh mana bentuk segitiga, mana bentuk segitiga, mana bukan. Sehingga mereka pun dengan tujuan pembelajaran yang kita bedakan, mereka layak mendapatkan nilai 100 seperti itu ya. Sama dengan peserta didik yang reguler juga mendapatkan nilai 100 tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, seperti itu. Dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Ya, lanjut. Ketika mencoba memfasilitasi ya PDPD tersebut, ada mengawali dengan assessment dulu. Betul. Iya, ada alatnya, ada alat assessmentnya. Iya, menggunakan siap PDI itu dibantu, dan juga dibantu asesmen yang dilaksanakan oleh pihak ketiga bekerja sama dengan Disdik yang dibiayai APBD, Yayasan Nina ya Pak Kadit. Iya. Sampai ada profil. Betul sampai kepada profil. Nanti berbekal itulah kita bisa melakukan akomodasi kurikulum tadi Bu, seperti itu. Ya, jadi akomodasi kurikulumnya dibagi dua Bu, tergantung anaknya. Bisa ada yang modifikasi, ada yang bisa adaptasi. Iya, seperti itu. Realisasi. Kenapa Bu? Iya. Nggak mudah. Lo iya lo. Betul. Udah baca Pak Yusuf. Ya demikian. Expose dari SMP. Nah, untuk pemanfaatan digitalisasi di sekolah kami, banyak guru-guru muda yang akhirnya melek, gitu ya. Jadi karena di sekolah kami boleh membawa HP dan ibu pengawas kami mendukung banget siswa-siswi kami boleh bawa HP. Ini contoh bisa teman-teman nggak bisa dibuka ya ini karena barcode ya. Gunakan kertas lagi baik di ulangan harian ataupun somatik itu sudah menggunakan G-form seperti itu. Nah, kapasitas internet di sekolah kami itu yang bisa menjelaskan Pak Rizky bantuin itunya MBPS-nya ya seperti itu. Ada 150 Mbps kemudian seperti ini. Mungkin masih sedikit sebenarnya ya untuk sekolah negeri, pengennya nambah, mudah-mudahan nanti dengan bos kami bisa dengan biaya bosnya gitu ya. 150 itu terdiri dari 100 dan 50 dibagi dua. Ada yang 100, ada yang 50, beda provider ya Pak Rizky ya. Yang satu menggunakan Skynet. Kalau yang 150 sendiri Bu, kalau yang buku yang 50 yang memang di server aja. Iya, hanya untuk server saja. Jadi ada dua seperti itu. Biayanya ini di untuk pemanfaatan digitalisasi ini, adakah web sekolah atau web para guru atau mungkin menggunakan Moodle, LMS atau Google
Classroom? Belum, Ada. belum ada yang sampai ke sana. Kemarin sempat saya tanya, ada nggak yang Udah pakai ya? LMS? Iya. Atau gitu. Kalau web Ya, sekolah, pelajaran ada. kalau dimanfaatkannya paling kita buat info, misalkan ada anak kejuaraan, kemudian ada tulisan bapak ibu guru yang memang berkaitan dengan pembelajaran, kita masukkan ke web sekolah. Kalau pelajaran kan misalnya guru-guru tertentu memasukkan materi, kemudian ada latihan-latihan apa, ada nggak yang buat di salah satu gurunya atau ini dimanfaatkan buat pembelajarannya? Oh, Belum. Mudah-mudahan nanti bisa. Ya, mudah-mudahan nanti. Ya. Jangan Mudah-mudahan. masukkan Terima kasih Ibu masukan. pengawas ya. Ibu Belum, pengawas. memang webnya masih sekedar info-info saja, kegiatan maupun hal-hal yang lain. Tapi kalau untuk kepenilaian atau Materi. atau pembelajaran itu kita belum Ya. menggunakan atau memaksimalkan penggunaan web kami. Mungkin bisa Masih dicoba banyak ntar. pakai Gform aja. Iya, seperti itu. Nah, di kami punya ada YouTube di satu web gitu. Iya. Dunia 19 gitu ya, YouTube-nya. Kemudian ada ide, Maksudnya tapi materi. kalau ide ini dari anak-anak OSIS ya, teman-temannya seperti itu. Nah ini biarnya kalau Bu Erin nonton di YouTube-nya seperti itu. Ya demikian ekspos penilaian kinerja kepala sekolah UPTD SMP Negeri 19 Depok pada hari Rabu 5 November 2020. Salam pendidikan. Iya. Ini saya baru sadar nih Bu Listi, ketika ini saya baru sadar ternyata butuh foto saya.